Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, kirain nggak ada. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walladzi anzalal qur'ana fi ramadhan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jemaah pengajian duha Masjid Islamic Center yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah Allah ngasih kita nikmat begitu banyak, termasuk nikmat masih hidup sampai detik ini, dan sudah melewati nisfu min syahri Sya'ban, sudah setengah Sya'ban. Hitungan hari aja menanti hari untuk berjumpa Ramadan. Semoga kita diberi usia untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami selama Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi tuftahu abwaabul jannah, dibuka semua pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwaabul jahim, semua pintu neraka dikunci mati. Wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailun khairum min alfi syahr, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga kita meraih Lailatul Qadar. Saya tadi mau menyampaikan tema tentang pentingnya waktu. Ternyata ada ipar saya yang bawa saya, yang nyupirin saya, bilang udah pernah disampaikan ke jemaah sini. Waduh, kebetulan subuh tadi saya pengajian Faraid di Depok. Ya udahlah, sekalian saya materi Faraid. Cuman yang ada fotokopinya yang materi kedua Faraid. Sebenarnya materi pertamanya itu tentang pentingnya mempelajari Faraid. Tapi saya pikir kalau saya cuma ngomong, ibu-ibu nggak ada bahan, kurang seru nih. Jadi sekalianlah, sebenarnya ini materi kedua ya dari Faraid. Materi pertama pengantar. Saya anggap ibu-ibu, bapak sekalian udah terantar dah. Sekarang temanya mengenal para ahli waris. Udah kenal belum? Kenal. Berapa? Banyak. Nah, kalau kita sudah tahu siapa saja yang berhak dapat waris, tentu langkah kedua kita akan mencari siapa yang paling berhak dari yang berhak itu. Kalau ahli waris ada 25, emang semua dapat? Belum tentu. Siapa kita? Ya,
yang paling utama untuk dapat waris adalah ahli waris yang hubungan kekerabatannya sangat dekat dengan ahli waris, dengan almarhum. Nah, jadi dalam Islam itu Bu, Pak, harta itu dihisab. Mulai dari cara mencarinya dihisab. Kalau harta itu sudah dapat, kemana dipakai dihisab. Kalau dibelikan ke barang-barang memang bermanfaat atau tidak, atau mubazir aja. Kan barusan terkenal tuh orang kaya-kaya, Crazy Rich namanya, Sultan Crazy Rich. Ya, dulunya kaya raya, Crazy Rich. Sekarang richnya hilang, tinggal crazy-nya aja karena sudah masuk penjara. Dia buang-buang harta seenaknya, miliar-miliar. Ingat ya Bu, 1 rupiah saja harta dihisab. Dari mana dapatnya? Lalu dapat dikelola untuk apa? Setelah mati diapain? Itu dihisab. 1 peraknya, apalagi 1 miliar. Nah, jadi kalau kita pakai untuk sekolah, di mana sekolahnya? Di sekolah yang mengancam akidahnya, nanti bahaya. Kalau dibeliin sepatu memang dipakai atau tidak? Hanya koleksi. Nah, koleksi itu Bu, itu saudara setan. Dia koleksi mobil, padahal nggak dipakai, hanya senang-senang saja. Itu dalam bahasa agama namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir itu saudaranya setan. Jadi untung ibu-ibu miskin, ya kan? Kalau kaya ditanyain semua itu, sampai baut mobil itu ditanya itu. Pelek-pelek beca kita ditanya, pelek mobil ditanya, ya kan? Alhamdulillah miskin. Ya Bu ya, hidup kita pas-pasan aja. Pas mau beli rumah ada duit, pas mau beli mobil ada, pas, pokoknya pas-pasan dah. Ya kan, yang penting pas-pasan. Pas mau bantu anak yatim ada, pas mau wakaf untuk masjid Islamik ada. Yang penting pas-pasan. Pas apapun ada, itu yang penting. Enggak apa-apa Bu, ya, penghasilan 100 juta sebulan, yang penting halal, enggak apa-apa, daripada 100.000 haram. Kita mulai ya. Mari mengenal siapa ahli waris. Waris mewaris terjadi kalau ada yang mati, ada yang meninggal dunia. Kalau belum ada, tidak ada waris mewaris. Jangan orang tuanya masih hidup, panggil, B, bagi waris dong B. Lah, babenya masih ada. Itu sama saja ngedoain cepat mati. Nggak ada warisan orang masih hidup. Ingat ya, warisan terjadi kalau ada yang meninggal, maka hartanya sedikit atau banyak menjadi bagian untuk para ahli waris. Nah, sekarang siapa sih ahli waris tersebut? Kita lihat. Saya udah bagi ya di situ. Di bagian kanan bawah itu ada konsultan waris. Ya, dan nomor handphone saya itu. Dan alhamdulillah untuk perkara waris saya sudah sering diminta untuk menengahi perkara waris oleh para notaris-notaris. Dan dalam sidang sengketa waris di pengadilan agama, luar biasa ya kalau ibu-ibu ahli waris, bukan ahli waris, ahli dalam ilmu waris. Sekali jadi saksi ahli Pak, honornya 10 juta. Duduk aja 2 jam ditanya-tanya hakim saksian. Dah tanda tangan 10 juta. Itu halal, bukan nyogok, bukan. Kita kan tidak memihak. Kita ditanya soal keilmuan kita. Ya, bagaimana begini kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya ayah, lalu paman-pamannya nuntut, ya terjadi sengketa. Nah, kita tidak ada kaitan dengan si paman, tidak ada kaitan, kita hanya begini aturan Islam. Dan saya tidak mau terima dipanggil untuk
menyelesaikan perkara waris secara adat, secara hukum lain. Saya hanya terima kalau diminta untuk keilmuan waris Islam saja. Kalau cara tradisi, cara Jerman, cara internasional, saya tidak mau karena bukan ahlinya. Saya tidak ahli di situ. Baik ya ibu-ibu, bapak sekalian, pertama kita lihat di sini ya, mengenal ahli waris. Ahli waris ada dua. Satu, dzawil furud, ahli waris yang mendapat bagian pasti. Yang kedua, asobah, ahli waris yang ngabisin sisa. Soal dzawil furud bagian pasti dan asobah sisa, yang menentukannya Al-Quran. Ini bukan pemikiran, ini bukan hasil analisa, tapi kepastian dari Al-Quran. Semuanya rujukannya hanya 3 ayat. Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Jadi yang nanti kita lihat di bagian ini adalah yang ditentukan oleh Al-Quran. Pertama, terjadi pewarisan kalau ada yang meninggal, bahasa Arabnya mayit. Kalau laki-laki mayitun, perempuan maitatun. Bahasa kita almarhum, almarhumah. Yang paling utama dapat waris adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan almarhum, almarhumah. Kalau yang meninggal almarhum, siapa orang paling dekat? Istri. Kalau yang meninggal almarhumah, siapa yang paling dekat? Suami. Nah, karena itu yang pertama ahli waris adalah suami. Kalau yang meninggal istri. Kalau yang meninggal suami, maka ahli warisnya istri, zaujah. Suami zaujun, istri zaujah. Bapak-bapak, mau istri dulu yang meninggal atau suami, Pak? Ibu-ibu, mau suami dulu, mau istri dulu yang meninggal? Suami. Kalau ibu ngomong suami karena ingin ngasuh anak sampai jadi S3 doktor. Kalau bapak istri meninggal mau apa, Pak? Cari ganti. Saya hanya mewakilkan isi hati bapak-bapak. Berarti usah sama dong. Kalau saya nggak perlu, Bu, karena istri saya sudah siap, ya kan? Kalau saya kawin lagi, istri saya sudah siap. Ya, siapkan pentungan. Benar, udah siap itu. Golok tumpul aja jadi tajam. Yang karatan itu, dengar saya mau kawin lagi, jadi tajam itu golok. Enggak lah, kalau saya benar, bahkan istri saya demi Allah saya ikhlaskan, ada. Saya nggak bohong. Nanti kalau bapak mau bukti ini saya buka nih. Tapi saya sangat sayang sama istri saya, segenap jiwa dan raga. Tiada yang lain kecuali dia. Setelah Allah dan Rasulnya dia. Setelah Allah Rasulnya ibuku, ayahku, baru dia. Ya, tapi kan dari susah, Pak, dari ngontrak lantai tanah, masa kita mau sakitin? Ya, nggak mungkin. Walaupun banyak bidadari-bidadari yang datang, nggak ada yang lebih cantik kecuali istriku. Ya, nggak ada. Saya ngomong begini di mana-mana, Pak. Ya, dia aja tuh ngasihin supaya ke temannya, enggak lah, saya tahu kamu pasti sakit hati. Nah, siapa lagi yang dekat dengan almarhum, almarhumah? Anak ibnun, anak laki-laki. Bersamanya siapa? Anak perempuan, namanya bintun. Makanya kalau kita sebut anak laki bin, ya kan? Zaidan bin Abu Bakar. Kalau anak perempuan Zaidah atau Zulfa binti, ya kan? Binti itu udah bintun, binti Abu Bakar.
Ini pasti dapat, tidak ada yang bisa menghalanginya dapat waris. Siapa lagi yang paling dekat dengan almarhum? Ayah, abun. Kita sering sebut abi. Siapa bersama ayah? Ummi, ibu, ummun. Ada berapa tuh? 1 suami, 2 istri, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 5 ayah, 6 ibu. Nah, 6-6-nya ini pasti dapat dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya dapat waris. Bahkan mereka bisa menghalangi yang lain dapat waris. Ya. Nanti dalam skema itu ada 25 ahli waris. Coba saya tanya, kalau semuanya ada, maka yang dapat waris siapa? Semuanya ada, itu ada 26 ya, 25 ya. Yang di skema itu 25. 26 dengan almarhumah. Kalau semuanya ada, berapa yang dapat waris? Enggak ada lah. Semuanya ada. Enggak ada yang mati kan? Kalau ada yang meninggal baru ada. Nah, kalau saya tanya, ada yang meninggal nih, lalu semua ahli warisnya ada 26 itu, maka semuanya tidak dapat kecuali ini. Berapa nih? 6 ya. Zaujun, zaujatun, ibnun, bintun, umun, abun. Kalau nggak paham bahasa Arabnya ada terjemah di bawahnya tuh, di kotak-kotak itu. Berapa yang dapat pasti dapat waris? 6. Berapa bu? 5. Hah? Suami, istri, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu. Berapa? Suami, istri, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu. Berapa? 5. Kan harus mati dulu 1. Ya kalau nggak mati nggak ada. Nah, sekarang antara 2 yang meninggal, suami atau istri ya, maka ahli warisnya ada 5. 1 suami atau istri, nah itu jawabannya. 2 ibu, 3 ayah, 4 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Jadi 5 ini pasti dapat. Nah, nanti kalau salah satu dari 5 ini nggak ada, baru kebuka tuh untuk ahli waris lain. Nah, siapa dia? Dia betul cucu. Bahasa Arabnya ibnu ibnin, cucu laki-laki. Bersamanya cucu perempuan, bintu ibnin. Nah, dengan skema ini kita lihat ibnu ibnin dan bintu ibnin terhalang oleh ibnun kan, oleh anak laki-laki. Jadi antara cucu dengan almarhum terhalang anak kan. Artinya kalau ada anak, cucu nggak dapat. Cucu baru dapat kalau anak kagak ada. Ya meninggal duluan dari almarhum. Sampai sini paham? Ini ada rekamannya. Minta sama petugas nih, kalau nggak paham nanti setel bu. 2 kali nggak paham, 12 kali nggak paham, 20 kali. Kalau nggak paham 200 kali. Itu aja kerjaan, nonton aja. Biar nggak ada sengketa waris. Lah, sekarang kita lihat di situ di atas. Ayahnya ayah apa? Kakek. Nah, ini ahli waris. Kakek dapat waris kalau nggak ada ayah. Kan itu antara almarhum dengan kakek terhalang ayah kan? Bersama kakek ada pacarnya, siapa? Nenek. Nah, ini dapat waris juga. Jadi ahli waris dari jalur ayah. Jadi namanya ini nenek dari jalur ayah. Jaddatun minal ummi. Minal abi.
dari ayah, abi. Jaddatun minal abi. Saya singkat jaddatun aja, nenek. Kalau kakek jaddun, nenek jaddatun. Nah, kemudian ibunya ibu apa? Nenek, nenek dari ibu. Itu ahli waris juga. Nah, kemudian lihat ke samping tuh. Ada ahli waris lain ke samping, namanya akhun syaqiq. Ya, saudara laki-laki kandung. Ini juga ahli waris, tapi nggak langsung dapat. Kalau ada cucu anak laki-laki, dia nggak dapat. Untuk jalur yang ke sini, Bu, ini ada tanda panah yang berjalan ini ya, tolong perhatikan. Sebenarnya ahli waris kita bisa terus ke bawah. Setelah anak laki-laki, cucu laki-laki. Nanti anaknya, cucu laki-laki dan anak perempuannya, ahli waris juga tuh. Bahasa Indonesia apa? Cicit. Cicit dapat kalau dia ada. Tapi jarang yang punya cicit kan? Ke bawah terus, anaknya cicit dapat, cucunya cicit dapat, cicitnya cicit dapat, anaknya cicit-cicit dapat, cucunya cicit-cicit dapat. Jadi sampai anak kita, cucu keturunan kita yang akan lahir sampai kiamat itu dapat. Asalkan dari anak kita sampai dia itu sudah mati semua dan dia hidup dan kita baru mati. Tapi nggak mungkin. Kita paling 2 generasi ya, anak cucu. Jarang ada yang cicit itu. Itu kalau punya cicit itu umurnya 100 tahun lebih dah. Ya kan? Nah, sama ke atas juga gini, Bu. Kalau ada ya, ahli waris ke atas tuh sampai ayahnya kakek, neneknya ibunya kakek, kakeknya kakek, neneknya kakek, poyangnya kakek, ya, kakeknya kakek, terus sampai Nabi Nuh, terus sampai Nabi Adam. Nah, itu sebenarnya ahli waris juga, cuman sudah duluan meninggal nggak dapat. Jadi yang duluan meninggal daripada yang punya harta, dia tidak dapat. Jadi ternyata kalau kita bikin bin sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Adam, ternyata kita keturunan Nabi. Ya kan, Bu? Ibu kan keturunan Nabi, Bapak juga. Fir'aun aja juga keturunan Nabi. Ya, oke. Nah, jadi berikutnya akhun syaqiq. Shin ini singkatan, syaqiq kandung, saudara laki-laki kandung. Nah, bersamanya saudara perempuan kandung. Ini juga ahli waris. Cuman dia ini kalau ada cicit, anaknya cicit, ada cucu, ada anak, ada ayah, ada kakek, dia nggak dapat. Penghalangnya banyak. Nanti ini skema terus jalan ya. Semakin ke sana semakin banyak penghalangnya untuk dapat waris. Tapi yang paling dekat kayak ini tadi, ini skemanya nggak ada penghalang nih, ayah, ibu nggak ada penghalang nih, suami, istri, ini pasti dapat. Nah, yang lain ini dapat kalau salah satu atau salah dua atau salah tiga dari ini meninggal duluan sebelum jenazah, sebelum almarhum. Nah, ahli waris berikutnya akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Kalau ini kan sekandung, jadi dengan almarhum dia seayah seibu. Kalau ini saudara laki-laki seayah bersamanya saudara perempuan seayah, ini bukan kandung. Maksudnya gini, ada laki-laki, ini bisa 2 kasus ya. Satu kasus ibu nggak suka, satu kasus ibu suka. Misalnya seorang laki-laki punya istri 2. Nah, dari istri pertama lahir anak, dari istri kedua lahir anak. Nah, anak dari istri pertama dan istri kedua itu saudara seayah.
Itu kasus pertama. Kasus kedua, seorang duda. Ya kan, ini nggak apa-apa, ini nggak menyakiti ibu-ibu karena istrinya udah meninggal duluan. Seorang duda, baik cerai atau meninggal istrinya, lalu punya anak, lalu dia menikah dengan perempuan, bukan istri orang, nggak boleh, haram. Perempuan ini mau janda, mau gadis, terserah. Nah, nanti setelah menikah lahir anak dari hasil pernikahan itu, maka anak bawaan si duda dengan anak yang lahir ketika menikah itu saudara seayah. Nah, saudara seayah dapat waris, tapi makin banyak penghalangnya. Ini penghalangnya saudara kandung, cucu, cicit, anaknya cucu, ya, kemudian anak, ayah, kakek, itu ngalangin dia banyak. Sebelum saya sambung, kalau saudara seibu paham nggak? Tadi kan saudara saya ya. Kalau saudara seibu, seorang janda, suaminya udah meninggal atau cerai, lalu dia menikah dengan laki-laki lain. Ya lah, dengan laki-laki lah, masa dengan perempuan. Nah, hasil pernikahan lahir anak, maka anak hasil pernikahan dengan anak yang si janda bawa, mereka itu saudara seibu. Ya, nanti saudara seibu di paling kiri pojok, itu juga dapat waris tuh. Udah kenal ini ahli warisnya? Nah, kita mengenal ahli waris berikutnya. Ahli waris berikutnya ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Anaknya ini nih, ini saudara kandung, anaknya ini. Artinya hubungan dia dengan almarhum apa? Keponakan. Tapi makin banyak penghalangnya, asal nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ini, baru dia dapat. Berikutnya, siapa ahli waris berikutnya? Ibnu akhin li'ab, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Nih, anaknya ini nih, ya. Tapi penghalangnya makin jauh, makin banyak. Ya. Siapa lagi ahli waris berikutnya? Tuh yang paling atas di bawah kakek tuh. Amun syaqiq, saudara laki-laki kandung ayah, paman kandung. Jadi dengan almarhum atau almarhumah dia paman. Tapi paman ini terhalang banyak oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini. Kalau ada satu aja dari yang tadi, paman nggak dapat. Saya nggak sebut nama ya. Dulu ada ustadz terkenal meninggal, nabrak pohon pakai motor ya. Nggak usah sebut Bu, jangan. Saya tidak mau ya, karena saya sangat hormat pada beliau almarhum. Nah, ketika meninggal itu kan hartanya mestinya milik siapa? Yang paling dekat siapa? Ada anaknya, ada istrinya, ada anaknya, ada ibunya. Nih, ibnun, ada bintun, ya kan? Anaknya itu punya nama, saya nggak sebut namanya dah. Ada anak laki, ada anak perempuan, ada istri, ada ibu. Berarti ini saudara kandung dia itu, atau pamannya dari anaknya. Itu jauh sekali. Nggak boleh ngatur-ngatur. Jangan ikut campur. Ya, walaupun ustadz, kecuali dia diminta pendapatnya, karena dia ustadz, dia ahli, diminta, boleh. Siapa yang minta dia? Istri almarhum, ibu almarhum, anak laki anak perempuan almarhum, minta tolong bang, minta tolong paman. Ini gimana cara baginya? Boleh. Kalau enggak dimintain tolong, jangan intervensi. Boleh saja, misalnya bapak saudara kandungnya Ustadz Abu Rizal Bakri, Ustadz dalam bidang ekonomi,
karena jagonya dia. Nah, walaupun bapak saudara kandung, nanti walaupun hubungan bapak dengan beliau sangat dekat sekali, saudara kandung dari kecil, saudara sepenanggungan, meninggal dia, banyak nggak hartanya? Banyak, dia punya semua tuh. TV One dia punya. Tahu One? One itu bibi. TV One, One bibi ya Bu ya. Bapak saudara kandungnya nggak usah intervensi Pak, tolong gigit jari aja, karena dia punya anak laki-laki. Nih, bapak di sini nih, dia di sini, bapak terhalang anak cucunya, ada cucunya pula tuh, yang nikah sama artis kan, nggak dapat Pak, jadi gigit jari aja. Nah, walaupun dia kaya, ya. Jadi kalau kita punya harta, orang banyak nggak ikut campur, aman nggak? Nggak ada yang ngerecokin, aman kan? Karena harta itu sensitif itu untuk ngetes. Oh, sudah hamil. Harta itu sensitif, banyak hubungan pecah berantakan gara-gara harta. Ya, anak dengan banyak Bu kasus anak-anak nuntut ibu kandungnya karena nggak bagi waris, karena ibu kandungnya udah umur 80. Mestinya didoakan supaya sehat, supaya meninggal husnul khotimah, malah dituntut-tuntut penjara. Ini gara-gara tidak dibagi waris secara Islam. Nah, siapa lagi ahli waris? Nih, amun li'ab, paman seayah dengan ayah. Jadi saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Rumit ya kalau bahasa Indonesia. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Kalau bahasa Arab amun li'ab, selesai. Jadi hubungan dia dengan almarhum pamannya, tapi dengan paman kita dia seayah, bukan seayah seibu. Kalau ini yang saya seibu nih. Lalu siapa ahli waris berikutnya? Anak laki-laki paman kandung. Nih, anaknya ini nih. Tuh, ini makin jauh. Ini penghalangnya banyak. Terhalang oleh ini, terhalang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yang ngalangin dia. Meninggal dulu yang 11, dia baru dapat. Wah, supaya meninggal dibunuh-bunuhin, bunuh-bunuh. Pembunuh tidak dapat waris. Supaya dapat waris dia bunuh ayahnya, maka dia dapat hukum kisos, mati, dibunuh. Kalau hukum Islam ya, pembunuh dibunuh. Yang bunuh bukan kita, keputusan pengadilan. Nah sekarang siapa lagi? Ibnu amin li'ab, anak laki-laki dari saudara laki yang seayah dengan ayah. Susah ya. Ibnu amin li'ab, anaknya ini sama, makin banyak penghalangnya. Kalau tadi 11, ini 12. Sekarang siapa lagi ahli waris? Lihat ke kiri ya, lihat ke kiri. Kiri. Tuh. Akhun garis miring ukhtun lium, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Tahu paham tadi maksudnya? Janda punya anak, nikah dengan laki-laki, akhirnya punya anak. Nah, anak hasil nikah dan anak bawaan saudara seibu. Lalu siapa lagi? Lihat ke kanan atas. Kanan atas tuh. Mu'tiq dan mu'tiqah. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Begini. Ini zaman ada perbudakan ya, bukan sekarang. Saya punya budak saya memerdekakan. Sekarang kamu merdeka. Dah. Lalu dia nggak menikah, dia punya harta. Ketika dia meninggal, maka semua hartanya buat saya. Tapi kalau dia merdeka lalu nikah, kalau dia nikah maka hartanya kembali seperti hukum asal, seperti orang merdeka tadi. Nah untuk kasus ini sudah nggak ada, karena budak nggak ada.
Oke, ini selesai. Sekarang saya kasih dari almarhum ke atas, ayah, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, ayahnya kakeknya kakek, kakeknya kakeknya kakek, ayahnya kakeknya kakek kakek kakek, sampai ke atas sampai Nabi Nuh, nenek 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 sampai nenek dari ayah, nenek 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 nenek, itu namanya usul. Kalau kita sering digabung-gabungin, asal usul. Asal itu tunggal, usul jamak. Bahasa kita memang sering gitu. Alim ulama, alim satu, ulama banyak. Para alim ulama. Nah, jadi yang ke atas kita itu namanya asal usul. Ayah, kita ini berasal dari siapa? Ayah. Berasal dari kakek terus ke atas. Nah, keseluruhan yang ke atas itu jamaknya usul. Kalau cuma ayah doang satu, asal. Ke bawah keturunan. Keturunan itu bahasa Arabnya furu'. Ini furu'. Tapi enggak populer ya. Satu orang keturunan dia hanya punya satu anak laki-laki, namanya far'un. Punya anak 2 atau 3, lebih dari 2, jamaknya dipakai furu'. Kalau mau digabung far'un furu', fara' furu', ya, fara' furu'. Kalau yang di atas asal usul, di bawah fara' furu'. Sedangkan ahli waris yang ke samping dari almarhum, dari sini terus ke samping kanan, terus ke samping kiri, itu namanya hawashi. Al-hawash ini enggak populer. Di sini nggak saya catat. Jadi kekerabatan kita kepada yang di atas, ayah ibu dan seterusnya, kakek nenek terus asal usul. Anak cucu cicit ke bawah itu namanya fara' furu'. Ke samping hawash. Hawash, hati-hati ada anjing galak. Nah, itu awas. Ini ha waw alif shin, hawash. Ya. Tapi istilahnya enggak populer, enggak saya tulis di sini karena memang kolomnya juga udah penuh. Mau catat di mana tuh? Nah, nanti tulis tangan aja. Alif lam al ha waw alif shin hawash. Sudah kenal ahli waris sudah? Udah, selesai. Mari kita pulang. Oke, kita ya. Boleh bertanya, ya. Boleh juga berpendapat. Silakan, kita negara demokrasi, insya Allah tidak akan ditangkap. Ya Bu ya. Orang bunuh 6 orang aja bebas. Apalagi cuma ngomong. Hah? Ya sekarang Pak, kalau besok saya di tempat lain. Ya silakan. Saya balikin ke moderator dulu ya. Maaf ini Pak moderator. Ya, mungkin bapak-bapak maupun ibu-ibu yang kurang jelas masalah kita ahli waris dari nenek atau dari kakek. Bahkan yang banyak kejadian waris-warisan ini Pak Ustadz ya. Ada yang bunuh-bunuhan, ada yang neneknya atau kakeknya atau ibunya dibunuh mengharapkan warisan. Jadi mungkin bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mau menanyakan atau kurang jelas warisan, ya mungkin dari bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kalau seorang bapak istrinya meninggal, terus dia nikah lagi, ya, dia nikah lagi. Kemudian dia nanti bapak itu meninggal gitu. Bapak yang tadi nikah lagi itu meninggal. Apakah
peninggalan dia atau harta yang diberikan kepada anak-anaknya yang tadi ada pembagiannya tadi tidak jelas saya tentang jumlah yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, itu saya belum begitu jelas. Tolong dijelaskan. Dan apakah istri baru yang baru datang tadi tidak dapat anak, apakah juga dapat warisan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bapak itu sebelum meninggal menjual kebun. Kebunnya katakanlah 2 hektar gitu, kebun pepaya. Anak-anak bilang, wah ini lagi agak sulit nih Pak, kita jual aja ya. Oke, dia jual. Nah, anak perempuan bilang, oke kalau dijual bagi rata. Apakah benar itu bagi rata ataukah harus juga ada beda laki-laki perempuan? Pertanyaan kedua itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Apa dia langsung jawab Pak? takut lupa Pak, saya langsung jawab ya. Yang tadi. Jadi kalau ada seorang suami menikah, lalu istri pertamanya meninggal, lalu menikah lagi, maka ketika dia meninggal, semua anaknya, baik dari anak istri pertama maupun dari anak istri kedua, dapat waris. Istri kedua bagaimana? Dapat waris, kan istrinya. Kalau anak istri kedua Enggak punya anak. nggak dapat anak, ya tetap istri kedua dapat waris dan anak dari istri pertama dapat waris. Jadi yang dapat waris adalah anak dari istri pertama dan istri kedua. Dan kalau masih hidup, ayah ibu almarhum juga dapat. Nah, istri pertama yang meninggal nggak dapat. Nggak mungkin, bangun dulu ya nih dapat waris, nggak. Tapi kalau istri yang masih hidup tapi cerai, bukan itu gimana? Istri yang sudah dicerai nggak dapat. Makanya Bu, jangan cerai. Kalau suami ibu kawin lagi, jangan minta cerai, minta rumah. Kamu mau kawin lagi? Iya. Dulu waktu kita awal nikah kosong-kosong. Kamu bukan siapa-siapa, belum jadi direktur. Ya, silakan semua harta sejak nikah sampai ini buat diriku. Nanti dengan istri kedua kosong-kosong juga kayak saya dulu. Jadi bapak nikah dengan istri kedua dalam keadaan miskin. Ini saya ajarin ya Bu ya. Bapak-bapak juga kadang-kadang masih ngontrak mau istri dua. Emang bisa makan batu manusia? Idealnya orang yang istri dua itu dia bisa ngasih 2 rumah, ngasih 2 mobil, ngasih 2 ini. Dan mestinya istri kedua 1/10 dari istri pertama, karena dia tinggal terima udah jadi, udah kaya. Istri pertama dari menderita, ya kan? Pengantin baru kan menderita tuh Pak. Kalau ngontrak ditagi-tagi sama ibu kontrakan sampai 3 bulan nggak bayar, dibundel pakaiannya, dilempar keluar kamu, ada yang lain mau ngisi. Itu bersama istri pertama Pak. Istri kedua tinggal udah jadi, udah punya mobil, udah punya, tinggal enaknya istri kedua. Ya, jadi semua harta dari kawin kasih istri pertama dulu semua. Nanti kawin lagi dengan miskin, mulai dari kontrakan lantai tanah juga. Nah itu kalau mau. Iyalah, karena kasihan istri, dia mulai dengan kita dengan penuh penderitaan, air mata darah. Setelah enak-enak, istri kedua tinggal masuk doang. Ya, yang kedua, jadi lupa saya nih. Oh iya, belum meninggal. Kalau belum meninggal mau bagi rata, mau tidak rata boleh, tidak ada urusan waris di situ. Yang ada hibah menghibah. Nah, gini ya Bu, Pak. Kalau orang mati, semuanya, nyawanya dan hartanya kembali kepada Allah. Maka harta tidak boleh dibagi kecuali aturan Allah.
Tapi kalau orang masih hidup, harta milik dia, maka terserah dia mau bagi rata. Anak perempuan lebih banyak juga boleh. Namanya hibah, nggak ada, Allah tidak ngatur itu. 100% yang punya harta yang ngatur. Sehingga boleh juga dikasih ke saya. Karena hibah. Ya kan? Apalagi saya lagi bangun asrama putra, pesantren. Ya kan? Dua ya, Ibu-ibu. Silakan Ibu-ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa pertanyaan. Di dalam surah An-Nisa 11, 12 dan 176 tadi itu tidak ada kata-kata gonogini atau gonogini harta bersama. Ya, gonogini. Gonogini satu. Yang kedua, seandainya ada seorang ayah mempunyai anak perempuan. Anak perempuan itu meninggal sebelum ayahnya meninggal. Tetapi dia punya anak cucu dari anak perempuan. Apakah dia dapat? Atau begini, anak perempuan tadi masuk agama lain, tetapi anaknya Islam semua, cucunya dari kakek tadi. Ya, siap. Apakah ini dapat atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak dari yang meninggal, ada yang murtad ya. Yang pertama gonogini. Baik, sebelum saya jawab, saya minta izin kepada panitia. Saya di pondok ini ada sekitar 200 santri dan pembina, satpam, tukang-tukang yang sedang bangun masjid. Kami membuka peluang bagi bapak ibu yang mau beramal untuk sahur buka puasa santri. Ya, itu kan saya kasih nomor telepon tuh. Saat saya mau di WA aja, nanti survei ke sana. Sekalian kami juga sedang bangun, Bu. Ini adalah kelas darurat. Selama ini santri belajar di bawah tenda karena bangunnya nggak ada. Kalau hujan kebanjiran, belajar batal. Kalau panas kepanasan, ini laki perempuan dipisah. Masih berlanjut sampai sekarang nih. Tapi bagian depannya udah digali pondasi. Kita akan bangun 3 lantai. Tuh anak kecilnya lagi main pingpong di belakang. Nih. Ya, ini kondisinya sekarang. Mayoritas santri yatim duafa. Kalau ada yang berminat, silakan difoto itu nomor telepon, nomor rekening ya. Nomor telepon nggak ada. Ada nomor telepon di. Nah, di dalam kesempatan ini yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan, saya minta izin ngedarin kotak amal. Boleh diisi. Kalau enggak boleh difoto. Di foto itu ada nomor rekening, ada nomor telepon. Mau konfirmasi lewat telepon, bisa survei ke tempatnya. Ya, ini dari Bengkulu, ini Palembang, ini Sukabumi, ini Bengkulu, ini Palembang. Nanti di balik ini ada lagi tuh kelasnya, di balik belakangnya itu. Dari Papua, dari NTT, semuanya free, gratis. Tapi kita tidak tahu dari mana sumbernya, donatur aja itu yang ngatur Allah. Silakan. Nanti diedarin kotak, foto nomornya. Cus. Saya doain yang moto Allah kasih rezeki berlimpah, banyak barokah, halalan thayyibah, anak-anaknya soleh dan solehah, jadi hafiz hafizah, jadi ulama semua, dan istrinya bertambah ketaatannya dan ketakwaannya, kesetiaannya, juga suaminya, bersama-sama berkumpul dengan Rasulullah di jannah. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan. Harta gonogini tidak dikenal dalam Islam. Jadi ketika menikah, harta suami istri dipisah. Harta suami adalah harta bawaannya sebelum menikah, dan harta penghasilannya selama menikah. Harta istri adalah harta bawaannya sebelum menikah, dan harta penghasilannya kalau dia bekerja, dan harta yang diberi oleh suaminya. Yang kewajiban nafkah suami, bukan istri. Sekaya apapun istrinya, suami wajib ngasih nafkah.
Kedua-duanya kerja, istri gaji 20 juta, suami gaji 2 juta. Siapa yang ngasih nafkah? Suami. Suaminya nggak bekerja, tidak ada penghasilan. Istrinya kerja, penghasilannya 600 juta sebulan. Apakah istri wajib ngasih suami? Tidak. Tendang aja keluar. Nganggur aja di rumah, tidur mulu. Laki-laki nggak mau kerja. Ya Bu ya. Nah, jadi kewajiban nafkah ada pada istri. Adapun harta gonogini ada beberapa hukum. Yang pertama, kalau kedua-duanya usahanya sama, kedua-duanya sama-sama berusaha, dari nikah sama-sama kosong-kosong, maka kalau itu yang terjadi, saat menikah, saat meninggal salah satunya, maka harta potong dulu 50%. Yang 50% itu harta milik yang masih hidup. Lalu 50% baru bagi waris. Sama-sama usaha 00 dari nikah sampai udah tua renta. Meninggal suami, maka 50% harta milik istri. Nanti 50% dibagi. Dari 50% istri masih dapat 1/8. Yang 7/8 anak-anak, laki-laki 2, perempuan 1. Ustaz, ini kayaknya nggak bisa diprediksi harta, nggak bisa ditentukan ini. Kalau nggak bisa diprediksi, dari rumah yang ada ini berapa saham suami, berapa istri? Ternyata dihitung-hitung kira-kira suami 60%, istri 40%. Maka suami meninggal 40% milik istri, 60% jadi waris. Dari 60% istri masih dapat 1/8, sisanya buat anak-anak. Terus yang kedua, anak perempuan yang meninggal. Ini kasus pertama dulu ya. Ketika si anak meninggal dan dia punya anak, maka dari harta dia dibagikan waris kepada anaknya dan kepada ayah ibunya. Ini ya. Tadi. Jadi kalau si anak meninggal, di mana posisinya nih? Ini kan yang meninggal kan anak perempuan, maitatun. Ayahnya dapat, ibunya dapat, anaknya. Ini janggal kadang-kadang. Meninggal anak perempuan, ketika dia meninggal, hartanya nggak dibagi pada ayah ibunya. Besok-besoknya ayahnya meninggal, anaknya si perempuan atau cucunya si ayah nuntut harta waris untuk ibu saya yang telah meninggal. Lah, kok bisa nuntut? Justru ketika ibumu meninggal, ayahmu dapat waris dari harta ibumu. Nah, ketika meninggal warisnya nggak dikasih ke ayah, ketika ayah meninggal si cucu nuntut dari harta kakeknya. Ini nggak pakai ilmu, ya. Justru yang meninggal duluan hartanya untuk ahli waris yang hidup. Yang mati duluan tidak dapat waris. Makanya jangan mati duluan. Ya kita maunya begitu, tapi Allah maunya lain. Kemauan Allah yang pasti berlaku. Ya kan? Sekarang saya dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, siapa dulu yang meninggal? Ustadz atau jemaah? Iya, Ustadz dulu setelah jemaah. Tapi maunya kita kan Bu? Tapi maunya Allah yang pasti berlaku. Makanya supaya panjang umur, banyak istighfar, banyak sedekah. Sedekah itu menolak bala dan memperpanjang umur. Silaturahim memperpanjang rezeki, memperpanjang umur. Jangan cari musuh. Satu musuh sudah kebanyakan, 100.000 kawan masih sedikit. Ya, jangan musuh Bu dengan teman kita.
ini teman kami pendukung Prabowo, musuhan deh. Jangan. Teman saya pendukung Jokowi, musuhan deh. Jokowi dengan Prabowo aja akur. Ngapain kita musuhan? Buang-buang waktu. Jangan baper. Baper itu perbuatan kecil, dampaknya besar. Sampai perang antara Rusia dan Ukraina itu gara-gara baper. Putin baper dengan presiden Ukraina. Kamu mau gabung-gabung ke NATO? Kan kamu dekat saya, tetangga saya. Ngapain ke Amerika jauh benua lain itu? Ini Eropa, ini Amerika. Kamu mau gabung dengan benua lain? Baper si Putin. Ukraina ngotot, keluar tank baja, pesawat tempur, gara-gara baper perang yang mati rakyat semua. Jadi jangan suka baper ya Bu. Dengan suami jangan baper. Pakai akal aja. Dia nuntut-nuntut mau kawin lagi, enggak apa-apa. Semua sertifikat, semua BPKB, sita, balik nama, notaris. Semua buku tabungan, ganti nama. Ya. Udah sono tuh pakai sendal jepit, kawinlah situ. Pakai mas kawinnya apa? Sepasang sendal jepit bolong. Saya ini dipaksa ini saya kawin lagi, saya nggak mau. Nggak mau. Ya. Swear deh. Nggak tahu kalau ke depan. Hah? Ya, sudah terjawab belum nih? Oh, yang kedua kafir. Antara mukmin kafir tidak saling mewarisi. Putus hak waris. Kalau anaknya kafir, bapak nggak dapat, ibu nggak dapat. Kalau bapak ibunya kafir, anak nggak dapat. Jadi aturan Islam ya, aturan negara masih dapat. Aturan Islam nggak dapat. Cucunya Islam. Yang kafir kakeknya apa ibunya? Enggak dapat. Kakeknya nggak dapat, cucu nggak dapat. Tapi kan sebaliknya, ketika cucu meninggal dia nggak dapat. Ketika kakek meninggal, yang kafir nggak dapat. Ada 3 yang menyebabkan tidak dapat waris. 1, pembunuhan. Yang ahli waris membunuh yang mewarisi. 2, beda agama atau murtad. Tidak. Yang ketiga, perbudakan. Jadi kalau misalnya, ini kalau zaman dulu ya Bu, zaman dulu bukan sekarang. Ibu dengan anak nih, anak ibu lepas di pasar, itu ditangkap orang jadi budak Bu. Nah ketika dia dijual jadi pasar budak, meninggal ibu, dia nggak dapat waris. Zaman dulu kejam. Ini bukan aturan Islam. Ini terjadi zaman Yunani kuno, Persia dulu. Nabi Yusuf itu jadi budak padahal gantengnya luar biasa. Ya sedikit di atas saya gitu. Ya, sayanya sedikit. Ngaku-ngaku ganteng, ompong begini. Jadi Nabi Yusuf yang ganteng jadi budak. Kenapa? Anak hilang. Anak hilang menjadi milik yang nemuinya. Antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf tidak saling mewarisi. Tapi setelah itu Nabi Yusuf merdeka, jadi raja. Nah itu sudah tidak boleh. Islam datang, perbudakan dihapus. Enggak ada lagi, karena Islam tidak ada lagi perbudakan. Tapi nanti di akhir zaman muncul perbudakan, maka budak tidak mewarisi. Ayahnya merdeka, anaknya budak, saling tidak mewarisi. Jadi ada 3 ya, sebab tidak dapat waris. Pertama pembunuhan, kedua murtad beda agama, 3 perbudakan. Jelas? Makanya jaga anak kita Bu. Anak gadis kita ini zamannya ini zaman milenial. Idolanya itu K-pop, Korea-Koreaan. Di sininya kinclong, glowing. Laki-lakinya kayak perempuan. Glowing, cantiknya luar biasa pada laki-laki. Nanti anak perempuan kita kan bisa bahasa Korea. Dia chatting, nikah. Hati-hati. Kalau saya ngajarin gimana? Jangan lihat fisiknya. Kenapa?
orang kafir tidak terjaga dari halal haram. Jangan-jangan muka glowing ini ada unsur daging babi yang dia masukkan ke perut jadi daging, jadi kulit. Ada minuman alkohol. Apalagi di Cina itu kelelawar aja dia makan, makanya corona. Cantiknya itu dari hal-hal seperti itu. Mereka tak terhalang makan ular, makan kelelawar, makan cacing, makan ulat, makan lipan, kalajengking. Itu dipasarkan, dijual-jual itu. Makan anjing, kucing aja dia makan. Jadi glowingnya itu dari unsur haram. Nah, kalau kamu lihat cantiknya, gantengnya wajah artis Korea, ingat itu babi, ingat itu anjing. Jangan mau. Kata Al-Quran apa? Wala abadun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Seorang budak hitam, legam, pesek, rebek, pendek, semampai, semeter tidak sampai, tapi mukmin, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari orang musyrik, walau a'jabakum, sekalipun kegantengannya memukau kalian. Itu kata Al-Quran. Nah, sekarang kita ini sudah materialistik, yang dilihat hanya materi fisik, tidak melihat keindahan ruh. Sahabat banyak yang hitam legam, ya, tapi ruhnya indah. Ada seorang sahabat, Sa'ad bin Sulaim, budak ini mau kawin dengan seorang yang sangat cantik jelita. Si perempuan gak bisa nolak. Cara dia nolak apa? Bikin mahar gede-gede. Berapa dia minta? 600 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 600 dinar berapa gram? 800 dinar. Ya, 800 dinar. 1 dinar 4,25. Sekarang 4,25 kali 800 berapa? Ayo hitung cepat. Hah? Saya nggak bisa hitung nih. 4,25 gram kali 800. 8 kali 4 aja 32. Berapa tuh? 3.200. Yang 0,25-nya kali 800 jadi 200. 200 ya? 200. 32 tambah 2, 3.400 gram. Berapa rupiah? Kali sejuta aja. 3.400, nolnya 3. Sejuta nolnya 6. Berarti 34 miliar. Jadi Ibu, cara menolak lamaran laki-laki yang kita tidak suka, jangan tolak, sakit hati dia. Naikkan maharnya. Mau nikahin saya, maharnya 34 miliar. Karena dia jelek sekali. Hah? Iya, memang perempuan wajib matre. Jangan Bu, jangan ditipu oleh laki-laki. Cinta itu tanpa memandang materi. Bual, gombal. Mesti matre. Setelah menikah bagaimana anak? Bisa nggak anak kita sampai S3 bersama dia? Kuliah sampai S3. Bisa nggak anak kita jadi ulama? Kuliah di Madinah, di Mesir, di Kairo. Harga diri dong, masa murahan? Seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Tahu-tahu second bukan baru. Seperangkat alat second. Di sini banyak kaligrafi. Ada pulau-pulaunya. Aduh. Harga diri dong, ya. Nah, tapi bagi laki-laki itu bagusnya kalau maharnya besar, Pak, istri tidak bisa minta cerai. Ngapa? Balikin mahar. Bapak kasih istri mahar 34 miliar. Lalu bapak mau kawin lagi, dia minta cerai, nggak apa-apa, 34 miliar, ayo. Balikin. Akhirnya istri terpaksa ngizinin. Makanya Pak,
kalau kawin kasih mahar 34 miliar. Kalau bapak kasih seperangkat alat sholat, ibu-ibu suaminya ya, bapak kawin lagi istri marah-marah, kasih aja seperangkat alat sholat nih, nah, kan? Jadi ibu tuh terkait dengan harga diri ya. Perempuan harus matre, ya. Tapi dalam positif, pengertian positif ya. Kalau ibu matre, ibu dapat harta dari suami banyak, ibu bisa sodako, bisa wakaf, bisa bantu orang tua, keluarga kita yang miskin-miskin di kampung, bangun masjid di kampung. Tujuannya untuk itu kaya, bukan untuk supaya jadi crazy rich, penipu. Ya, saya ini menjawab pertanyaan belum ya? Apa tadi? Udah kan tadi dijawab. Oh, udah Sekarang dijawab. Pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan pertanyaan Ya, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya ya Pak Ustadz. Ini seorang nenek nih Pak Ustadz ya. Dia masih hidup, sudah membagikan hartanya semua dengan 6 orang anak. Dia masih hidup nih. Jadi mungkin hibah kali ya. Ya udah pokoknya udah rata sudah dibagi. Nah ketika itu si nenek sudah meninggal, sudah kan. Nah terus sudah dibagi dengan 6 orang anak-anaknya. Ada salah satu anaknya meninggal, laki-laki. Nah, dia membangun rumah, memang itu atas nama masih tanah bersama, tidak bersurat, karena kan hibah. Kalau di kampung biasanya begitu Pak Ustadz. Nah, salah satu anak si nenek ini meninggal, bapaknya meninggal. Nah, terus tiba-tiba si anak bapak ini, berarti jatuhnya cucu ya Pak Ustadz. Nah, si cucu ingin mensertifikatkan surat tersebut, rumah itu. Tapi dia mau mensertifikatan, setelah mensertifikatan dia ingin menjual gitu Pak Ustadz. Terus yang saya tanyakan, apakah dia perlu persetujuan dari saudara bapaknya itu 5 orang lagi ini? Kalau dia tanpa persetujuan dengan 5 orang ini, apakah sah atau tidak? Itu yang saya pertanyakan. Ya. Oke, ini satu Pak Ustadz. 2, saya mau bertanya, bila seorang istri mencari nafkah, aset, harta semuanya itu kan istri yang membeli, yang maksudnya tuh semua punya istri lah gitu. Ketika dia akan membagikan waktu dia masih hidup atau hibah gitu, apakah si bapak punya hak dibagi? Ya. Ya itu aja Pak Ustadz. Terima Masih hidup, kasih. Ya masih hidup. Terus kalau ketika dia meninggal, apa juga masih punya hak? Baik. Ya. Pertama. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Pemberian masih hidup, eksekusi masih hidup, namanya hibah. Besarannya berapa? Bebas yang punya harta. Mau ngasih anak pertama 50%, anak kedua 25%, anak ketiga 5%, 5%, 5% sampai anak ke-6 boleh. Mau kasih yang perempuan lebih banyak, boleh. Mau kasih si bungsu lebih banyak, boleh. Mau semuanya dikasih kepada satu orang, boleh. Cuman anak kita musuhan. Nah, supaya adil jangan begitu. Mau bagi rata silakan. Itu hibah. Hibah milik manusia harta itu. Sekarang yang kedua, pemberian hidup, eksekusi setelah wafat, itu namanya wasiat. Saya kasih kalau saya meninggal nanti untuk si A. Nah, itu wasiat, itu berlaku. Kapan berlaku? Setelah dia mati. Berapa besaran? Wasiat maksimal 1/3, nggak boleh lebih. 2/3 tetap dibagi pada ahli waris. Kalau dia wasiatnya kurang 1/3 gimana? Apa dipaksa ke 1/3? Jangan. Kalau 1/8 ya 1/8. Jadi maksimalnya aja. Jadi seluruh harta saya wasiatkan untuk pondok pesantren. Nanti kalau dia mati, yang dikabulkan cuma 1/3, 2/3 tetap milik ahli waris. Sekarang pembagian setelah meninggal, eksekusi setelah meninggal, itulah yang waris. Nah, lalu di kampung-kampung terjadi harta tanah waris milik 6 anak. Lalu salah satu anak membangun di situ. Yang lain gimana? Setuju tidak? Kalau dia tidak setuju, haram. Kalau yang setuju, yang 5 setuju, apa akadnya? Dan itu ditulis, ditandatanganin, diperbanyak, setiap anak pegang satu, itu dipegang oleh anaknya masing-masing. Akadnya itu dipinjamkan misalnya.
Kalau dipinjamkan, yang jadi waris hanya bangunan, tanah masih milik bersama. Kalau akadnya hibah, dihibahkan oleh 5 orang kepada seorang, berarti tanah dan bangunan milik almarhum semua. Kalau hibah. Jadi yang 5 anak lain tuh, ketika di tanah itu dibangun bangunan, niat akadnya minjamin atau hibah. Jangan sampai satu aja nggak setuju lalu dipaksain bangun, itu haram, maling namanya. Jadi ya, maaf Pak Ustadz, ya itu tadi kan kata Pak Ustadz, ketika si nenek masih hidup memang hibahkan kan dari 6 orang anak. Iya. Sudah dibangun rumah sudah, oke semua udah setuju. Tiba-tiba salah satu anak ini meninggal. Iya. Ya meninggal tuh si cucu ini menginginkan mau menjual lah rumah itu gitu. Itu harus persetujuan dengan 5 saudaranya? Kalau yang dia mau jual itu hanya bagian bapaknya saja, iya. Tidak ada kaitan dengan 5 orang, enggak ada kait mengait dengan 5 orang. Oh, hak gitu dia. Ya, oh ya, ya Pak Ustadz. Lalu gini, ini anak yang lain nggak setuju. Apa kaitannya nggak setuju? Bukan harta dia. Karena tidak bersurat. Dia meninggal mendadak tuh si bapak. Ya. Jadi saudara yang satu ini dia meninggal kan mendadak, tidak memberikan secari kertas apapun terhadap anaknya. Ya. Jadi yang 5 paman-pamannya ini, gitu 5 ini. Jadi dia berkata seperti ini, kan kamu belum ada secari kertas apapun dari ayah kamu ke kamu. Begitu nih saudara dari si bapak nih, ya kan? Itu alasan mereka berlima ini. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi kalau udah pasti dibagi, maka yang bagian ayahnya milik anak-anaknya tuh, udah pasti itu, walaupun tidak ada surat. Tapi sebenarnya dalam Islam semua mesti hitam di atas putih, Bu. Karena perintahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tulis. Kalau kamu ada transaksi, ada akad, wajib tulis. Nanti yang berlaku hitam di atas putih. Kalau dikasih, Bu dikasih suami ya, ini untuk kamu ya, mobil BPKB-nya, langsung balik nama ibu. Ya kan masih hidup, orang meninggal. Enggak, kalau masih hidup dikasih. Iya. Neng, ini rumah buat kamu ya. Mana sertifikat? Langsung balik nama notaris. Cepet Bu, karena kejar-kejaran dengan umur kan. Kalau tidak, menjadi masalah bagi ahli waris kita. Nah, kalau kondisi begitu, si anak hanya boleh menjual bagian bapaknya saja. Jangan jual bagian orang lain. Iya, bapaknya aja. Boleh. Walaupun si bapaknya meninggal tidak memberikan sari kertas apapun kepada anaknya. Dalam Islam yang berlaku 2 saksi. Sedangkan ini ada 5. Dan semuanya menjadi saksi bahwa memang sudah dihibahkan. Sah. Jangan kali 5, 2 aja sah. Oh gitu ya. Tapi 2, kalau perempuan 1 laki, 2 perempuan jadi 3. Kalau laki-laki cukup 2 saksinya. Iya Pak. Ini 5 ya sah. Kelima-limanya mengakui bahwa orang tuanya neneknya pernah menghibahkan, ya sah. Bapaknya, ya terus cucunya mau ibaratnya cucunya itu mau menjual rumah itulah punya bapaknya yang meninggal. Makanya dari 5 paman-pamannya ini karena tidak ada secari kertas dari si bapaknya memberi dia, mereka ibaratnya gitu tidak menyetujui gitu. Tapi menurut ngapain setuju? Nggak ada kaitan setuju. Udah yang nggak ada ya Pak Ustadz. Itu, ya. Yang masalahnya bukan setuju setuju, tapi masalahnya ketika mau pecah sertifikat, siapa yang biayain, itu masalahnya mungkin. Iya, siap. Kalau menurut saya semuanya kan dapat sertifikat nanti tuh. Kalau pecah sertifikat ya bagi 6 biayanya, bayar notarisnya, pajaknya. Adil itu. Harta dari seorang istri, semua aset apapun kan menghasilkan semuanya istri yang berpenghasilan gitu. Ketika dia masih hidup, apakah si suami bisa dikasih hak? Terus ketika ada istrinya meninggal, apa perlu juga kita beri gitu? Ya. Ketika suami tidak ada penghasilan, istri ada penghasilan lalu memberi suaminya masih hidup, itu namanya ihsan. Kebaikan di atas kebaikan. Kenapa? Semestinya suami ngasih dia. Ternyata dia ngasih suami, itu kebaikan di atas kebaikan. Boleh, ya, tapi tidak wajib.
Sebaliknya kalau suami yang berharta wajib kepada istri itu wajib. Dosa besar dia sumbang untuk Palestina, tapi kagak ngasih istri, dosa besar. Palestina memang dibantu, anak yatim memang dibantu, tapi istri dulu. Nah, itu ya. Gak apa-apa Bu, kasih suaminya, ibu jadi wanita terbaik. Yang saya sebut ihsan tadi itu surat An-Nisa ayat 4 ya. Bahwa istri ngasih suami itu ihsan. Itu An-Nisa ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya kan punya anak 4, laki semua. Tapi yang anak pertama dari istri pertamanya dulu. Jadi bapaknya nikah sama istri pertama, cerai hidup, punya anak 1. Nah, nikah sama saya punya anak 3 laki semua juga. Jadi 4-4-nya laki. Nah, terus saya anak yang pertama ini diurus sama kakak dari bapaknya. Tapi itu dari lahir udah tanda tangan di atas materai, di atas segel, udah hitam putih. Nah, tanda tangan apa? Tanda tangan di atas materai segel. Sebagai apa? Sebagai anak, udah jatuh anaknya kakaknya ini gitu. Udah tidak boleh diakui lagi, tidak boleh diambil katanya menurut dia. Nah, jadi yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, seandainya ya ngomong bapaknya udah nggak ada nanti, bagi ahli warisnya anak ini dapat nggak gitu, yang anak pertama, anaknya 4 laki semua. Ya. Ketika dia bawa anak lalu menikah, nanti saat dia lalu punya anak yang kedua, anak berikutnya 3 orang laki semua. Kalau si bapak meninggal, keempat-empatnya dapat, walaupun perwaliannya sudah kepada saudara ayahnya, ya, karena yang diakui itu hubungan darah. Rata, kan sama, laki-laki sama, rata, seperempat. Kecuali kalau yang meninggal si ibu, maka 3 anak dapat, yang anak dari suami enggak dapat dari harta si ibu. Nah, ini di luar konteks anak angkat. Terus gini Pak Ustadz, nambah dikit, iya. Terus saya kan pisah, bapaknya kawin lagi, tapi nikah siri. Nah, istrinya ini dapat enggak gitu? Ya dapat. Dapat juga. Kalau hukum agama, hukum walaupun negara nikah siri? Enggak, hukum negara enggak, tapi hukum agama dapat. Kenapa? Hukum agama nikahnya sah. Karena kalau terpenuhi rukun dan syarat sah. Siapa? Calon laki, calon perempuan, mas kawin, wali, saksi. Lengkap, sah. Enggak, pembagiannya istri ini bagaimana nanti Pak Ustadz? Apa di istri sama rata? pertama dan istri kedua berbagi. Jadi kalau 1/8 jadi 1/16 masing-masing. Ya udah, makasih Pak Ustadz. Ya, terus saya mau tambah penjelasan anak angkat. Jangan kaget ya Bu ya, jangan kaget. Hukum anak angkat haram. Ma curhat dong Ma, Mama Dede udah sering sebutkan di TV itu. Ya, mengangkat anak hukumnya haram. Perwaliannya berganti karena itu memutus nasab. Yang ada dalam Islam anak asuh. Nabi habis khutbah Idul Fitri, lalu di pojokan ada anak nangis. Kenapa kamu nangis? Saya yatim piatu. Teman saya bergembira dengan ayah ibu. Saya sebatang kara. Maukah engkau jadi, Nabi kasihan, maukah engkau jadi anak Rasulullah? Langsung gembira, dipeluknya Nabi, digendong oleh Nabi. Nabi mengumumkan, ini namanya Zaid bin Muhammad. Turun ayat surah Ali Imran pertama, surah Al-Ahzab kedua, 2 ayat turun. Maka Muhammadun aba ahadim minkum. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang kalian. Ayat Al-Ahzab, ud'uhum li abaihim
huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan ayah kandungnya, itu hukum Allah. Langsung Nabi merevisi, meralat, wahai semua, ini bukan Zaid bin Muhammad, namanya Zaid bin Haritha. Dia diasuh oleh saya. Itu. Jangan memutus nasab. Haram hukumnya. Jadi kalau ngangkat anak, jangan tinggal di rumah. Apalagi bukan, kalau tadi anak yatim dari saudara ya, masih mahram, ponakan. Yang masalah kalau anak orang, entah barantah tiba-tiba di kardus depan pintu puskesmas, dikasih surat tolong asuh anak ini, hasil zina. Artis pula itu, cantik kan, ganteng, pasti keturunannya ganteng juga. Nah ketika anak itu masih bayi, no problem. Nanti dia haid, mimpi basah, dewasa enggak? Nah kalau sudah dewasa, satu ruangan, enggak boleh, dia bukan mahram. Anak angkat ibu laki-laki, perempuan. Sekarang sama suami kita di rumah, ibu lagi pengajian. Sedangkan mereka suka medsos, lihat YouTube, pengaruh pornografi. Lalu serumahlah suami ibu dengan anak angkat yang perempuan cantik jelita itu karena bapak ibunya artis. Ibu ngajinya tenang atau tidak, Bu? Di dalam ruangan setan lagi sibuk. Atau sebaliknya, bapak mau cari nafkah, anak angkatnya laki-laki, gagah, aderai badannya. Bapak 3 bulan urusan bisnis ke luar negeri. Itu haram. Dia bukan mahram. Dan sekalipun anak asuh, saya katakan jangan masuk rumah. Masukkan pesantren. Ini anak asuh saya ya, biayanya semua saya, pendidikannya, kesehatannya, bayarnya dari saya. Nanti 6 tahun MI, 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, kuliahkan ke Mesir. Wah itu anak angkat. Jadi nggak usah masuk rumah, biayain aja. Saya di pondok banyak orang-orang BSD. Ustaz, ada nggak santri hafiz Quran? Saya kepengen sekali ada anak angkat yang hafiz Quran di rumah. Bu, haram, Bu. Walaupun dia hafiz Quran, seorang hafiz Quran juga digoda setan. Santri saya hafiz Quran itu umurnya sudah 16 tahun, 17 tahun. Ganteng-ganteng, suaranya bagus. Jadi imam di mana-mana. Nanti sama ibu angkatnya bukan muhrim. Hafiz Quran berbahaya. Jelas ya? Kalau anak susuan semahram, namanya anak susuan. Tapi binnya nggak boleh kepada ibu susuan, nggak boleh. Tetap kayak kandung, binnya nggak boleh bin. Termasuk yang dewasa aja nggak boleh. Nih bu. Ya. Bu. Ya. Nama ibu siapa? Namanya Kartika. Suami ibu siapa? Namanya Kartono. Ibu Kartika, suami Kartono. Ayah ibu namanya Karsono. Nama ibu Kartika. Kartika Karsono apa Kartika Kartono? Karsono ke ayah. Jangan ke suami. Haram. Ke ayah kandungmu namanya. Jangan ikutin orang Amerika, namanya Hillary. Dipanggil Hillary Clinton. Clinton itu ayahnya apa suaminya? Suaminya. Makanya Hillary orang nggak tahu siapa ayahnya. Pakai nyonya, Ustaz. Nyonya boleh. Nyonya Kartiko boleh. Ya, boleh. Tapi kalau Kartika dinama dimasukkan di nama, nggak boleh. Manidda'a aban ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa yang mengaku ayah kepada yang bukan ayah kandungnya dan dia tahu itu bukan ayah kandungnya, maka sorga haram baginya. Kita ini enggak peduli soal silsilah. Coba saya mau tanya, ibu hafal berapa nih? Bapak berapa? Nama bapak ya, bin, ayah bapak.
Bin kakek, bin. Sampai berapa generasi hafalnya? 6. Wah lumayan, luar biasa itu. Tapi kalau orang Arab, terutama habaib, dia hafal sampai Nabi Adam. Sampai Hasan, Husain, anak Fatimah, anak Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, Abdullah Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Qusay, terus sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam. Mereka hafal. Makanya kalau habaib itu ngaku-ngaku pasti ketahuan. Mereka memang asli mereka keturunan Nabi. Habib Bahar, Habib Rizik Syihab, itu ada 38 klonnya, itu sukunya. Ada Syihab, ada Al-Munawwar, ada Al-Kaf, ada Al-Idrus. Itu mereka hafal. Kalau yang kaya, mereka bikin silsilah sampai dari emas. Nama dia bin, emas semua itu ke atas. Jadi pohon yang sangat indah. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku jadi habaib, nggak bisa. Ada lagi majelisnya ada, dewannya ada, Robitoh Alawiyin namanya. Jadi kalau ada ngaku habaib, ketahuan langsung. Saya Habibur Rahman, ngaku habaib. Mana ada habaib pesek? Udah ketahuan bu, walaupun nama saya Habibur Rahman. Habib itu nama, bukan keturunan. Saya dipanggil Habib oleh guru saya, oleh teman saya, Habib, tapi saya bukan habaib. Nama saya Habibur Rahman, bukan habaib. Ya. Ada yang salah kaprah jemaah. Saya di mana? Tanah Abang ya? Habib, Habib Ar-Rahman. Dikirain Habib itu kayak Habib Rizik gitu ya. Cium tangan semua tuh. Sampai di depan saya bilang, terima kasih yang cium tangan. Saya ini Habib palsu. Habibur Rahman nama saya, bukan keturunan Nabi. Tapi kalau keturunan Nabi Nuh ya, Nabi Adam ya. Tuh. Jelas bu? Waktu masih ada? Ada tambah lagi satu Ustaz. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 6 sore ya, satu aja Ustaz. Tadi Ustaz bilang nikah siri itu bisa dapat. Nikah siri asalkan hukum agama, hukumnya terpenuhi. Untuk memenuhi hukumnya itu tentu ada bukti. Rukun. Kalau dia nikah siri ini, atau di mana-mana, atau di Surabaya atau di mana, punya anak lagi keturunan, itu kan semakin banyak apa pembagiannya. Untuk membuktikan bahwa dia itu betul nikah istrinya, kadang-kadang begini Pak, orang siri gitu, dia nikah dengan laki-laki itu siri, belum cerai abis, nikah siri lagi dengan laki-laki lain. Suami pertama tadi siri, kedua siri. Jadi bagaimana cara mengatur keturunan seperti itu? Iya, buktinya, jangan nikah siri. Saya hanya mengatakan sah secara agama. Terjadi. Adapun dia nikah lagi itu kemaksiatan dia, perzinahan dia. Jadi soal sahnya memang sah. Jadi gini ya, termasuk nikah siri kan harus ada 2 saksi yang adil laki-laki. Ada saksi ya, saksi mempelai laki, saksi mempelai perempuan, ada ijab kabul, ada mahar, ada wali si wanita. Nah buktinya itu 2 saksi dan walinya, bapaknya si wanita. Kalau nggak ada walinya nggak sah. Nah jadi begini, kalau dia nikah siri nggak ada surat, lalu dia nikah lagi, itu penzina. Nah makanya jangan pernah toleransi dengan nikah siri yang dirugikan perempuan, dirugikan perempuan. Makanya kalaupun terpaksa jadi istri kedua harus di catatan KUA. Terpaksa ya. Kayak hukum Siti Nurbaya, zaman Siti Nurbaya kawin paksa katanya. Tapi kalau bisa janganlah. Ya, itu sudah alternatif terakhir. Kalau istrinya gini, suaminya pulang, enggak dikasih kopi, enggak disetrikain, dicuekin, diajak naik-naik puncak gunung, enggak mau. Tahu naik-naik puncak gunung? Kalau ada istri menolak suami, itu berarti dia ngizinin suaminya kawin lagi. Jangan pernah nolak suami, Bu.
sekali ibu nolak suami, terpikir sama dia sekretaris cantik, terpikir oleh dia artis-artis cantik. Kita harus jadi paling cantik di depan suami. Jangan sampai suami pulang masih ketek bau, masih pampers anak, bekas pampers anak, enggak. Paling bidadari dah. Suami pulang nih, setengah jam lagi, udah stop semua pekerjaan lain di depan cermin. Wah, pokoknya paling cantik dah. Ya, suami yang capek pulang kerja jadi bersemangat. Ya, akhirnya suami senang hati, tidurnya nyenyak, besok kerjanya makin mantap energi karena malamnya senang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, masalah bagi waris. Mama saya itu dibagi waris sama orang tua mama saya itu sebidang tanah. Hibah Jadi kali ya? Enggak, apa? Kalau masih hidup hibah. Udah meninggal. Orang tua mama saya udah meninggal. Jadi sebelum meninggal dia udah dibagi-bagi. Mama saya dapat di depan. Itu hibah, Bu. Oh iya. Nah, anak yang lelaki itu anak bontot, adik mama saya yang bontot dapat di belakang. Waktu mama saya masih hidup, adiknya mama saya itu minta tukar Jadi bagian mama saya dipinta dia, bagian dia diberi ke mama saya yang di belakang. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan kami sebagai anaknya, adiknya itu pernah minta sama mama saya, dia kan dibangun rumahnya tuh Pak Ustadz yang di depan. Nah, tempat mama saya kan belum dibangun karena mama saya kan di Jakarta. Jadi mama saya nggak pikir bangun di kampung. Minta dia bangun, nanti kan kalau Yayu pulang ke kampung nanti biar bisa tinggal di rumah saya, kata adik mama saya. Mama saya itu iya aja. Nah, sekarang rumah yang di depan itu dibangun, dia kasih ke anaknya. Nah, tanah mama saya dibangun ditempatin sama dia. Itu tanpa pengetahuan kami sebagai anak-anaknya Pak Ustadz. Nah, waktu saya kemarin pulang ke kampung, saya tanya, saya udah izin sama mama kamu, katanya. Tanah ini mau saya bangun. Iya, tapi kami anak-anak kan nggak dikasih tahu, saya bilang begitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kami sebagai anak-anaknya bisa menuntut atau bagaimana Pak Ustadz? Karena itu udah jadi rumah. Ya, saat tukaran tanah terjadi itu sudah saling ridho atau tidak? Kalau sudah saling ridho sah. Tetapi kan itu tukaran, bukan memberi kan, bukan hibah. Ketika dihibahkan masing-masing punya haknya masing-masing. Lalu setelah punya haknya masing-masing ada yang mau tukar-tukaran. Itu sah kalau suka sama suka. Nah, ketika dia tukar-tukaran kan bukan milik mereka dua-duanya. Salah satunya milik salah satu dan yang lain bukan milik dia. Nah, kenapa sekarang dia bangun di tanah yang bukan milik dia? Yang milik mama itu mestinya menjadi warisan tuh. Jadi yang membangun itu melanggar. Dan memang tadinya tukar-tukaran tadi itu sebenarnya kalau barang bergerak boleh langsung tukar pensil dan buku. Ini barang tidak bergerak, maka dia harus ada saksi yang pertama. Yang kedua harus tertulis. Bu, kelemahan kita umat Islam, kalau ada akad kita tidak mau tulis. Saling percaya. Kamu ini tulisnya kayak enggak percaya aja. Al-Quran nyebut ya ayyuhalladzina amanu. Bukan orang kafir, bukan orang lain. Hei orang yang beriman, yang akidahnya sama, yang saudara, kalau kamu punya transaksi, kalau kamu punya akad, faktubuh, tulis. Yang diperintahkan siapa? Orang beriman. Siapa dia? Orang yang jujur, orang yang saling percaya, orang yang sama jujur, wajib tulis. Jangan begini, kamu kayak nggak percaya aja. Justru kita yang saling percaya ini yang disuruh Al-Quran untuk saling tulis. Nggak ada kekuatan karena nggak ada surat Pak Ustadz. Terjadi masalah setelah ada yang meninggal kan. Selama masih hidup nggak ada masalah.
Tapi kita mati, kita lagi di kuburan, kepengennya didoain ya kan? Terang kuburan kita. Ini malah sengketa, hancur kita di kuburan. Saudara kita, waris kita ribut, sementara kita butuh doa-doa mereka, mereka malah lagi bertengkar. Tolong Bu, yang belum ada sekarang kejar, ditulis. Pertama yang paling kuat saksinya notaris, tapi kan ada biayanya. Kalau nggak sanggup notaris, 2, boleh lebih dari 2, lebih bagus lebih dari 2. Kalau 2, satunya tokoh masyarakat, satunya ustadz di sekitar kita. Teken. Kalau RT RW, teken stempel RT. Kalau sanggup bayar notaris, ya notaris lebih kuat. Pokoknya apa yang tidak tertulis sekarang kejar tulis. Suami ngasih ibu motor, BPKB nama siapa? Nama suami, ganti balik nama ibu. Iya, BPKB mobil, sertifikat rumah, cepat sebelum kita mati atau sebelum suami mati. Nanti kalau masih nama suami, padahal udah ngasih ibu gedung mewah, villa, udah kasih ke ibu, tahu-tahu masih nama suami sertifikat. Keluarga suami nuntut ibu. Cepat, Neng, ini bungalow yang di puncak buat kamu ya. Hah, sini sertifikat. Tarik suami itu, masuk ke notaris, pleng, selesaikan hari itu juga, detik itu juga. Ya Mas ya, ikhlas ya, ya ikhlas. Ini ganti nama, balik nama. Nah, setelah itu mau ibu jual, mau ibu kasih saudara, mau kasih orang tua, bebas. Hak ibu. Ini banyak suami-suami minjam nama istri untuk sertifikat, untuk beli tanah, beli itu jangan mau Bu ya. Kadang-kadang itu cara suami yang jahat, bukan suami ibu, bukan. Untuk cuci uang. Dia belikan ke lahan nama istri. Jadi nanti yang ditangkap KPK istrinya. Itu suami kurang ajar. Dia nama istri, harta dia. Kalau nama istri ya harta istri lah. Jangan mau pinjam nama sertifikat, jangan mau. Di akhiratnya berat, di dunianya masuk KPK. Mas ini halal apa enggak? Halal. Kenapa harus punya emas? Ya kalau nama saya punya saya dong. Kalau enggak mau ngasih ya nama emas lah, jangan nama saya. Itu cara cuci uang itu. Koruptor itu Bu. Saya di Ciputat itu ada asisten mantan menteri. Beli tanah, nama si asisten itu. Bukan nama istrinya, bukan nama dia. Tahu-tahu nggak ada bukti, mati itu. Kan nama dia semua, kaya raya dia. Yang diakui negara nama dia. Kaya raya dia. Dia pejabat korupsi. Setiap beli tanah nama asistennya, nama supirnya. Pinjam nama kamu ya? Iya, yang kamu ya. Karena dia korupsi, mati dia, kaya raya supirnya itu. Istrinya nggak tahu. Ya, ini jadi jujur sajalah. Semua akan baik kalau jujur. Hancur kalau munafik, kalau bohong. Habis waktunya nih. Tadi pertanyaan saya, jadi saya sebagai anak kan karena saya tinggal 3 bersaudara, kakak saya yang saya rempuk gitu, udah terserah kamu aja lah katanya gitu. Nah saya ke kampung, anaknya itu dia bilang, ini kan udah dibangun sama orang tua saya, jadi bagaimana? Nah mesti gitu, mendatangkan hakim yang menengahi di situ, ustadz setempat atau pejabat setempat. Tapi masalahnya kita ini hidup di tengah-tengah yang baik, maaf ya, baik saya nggak menyebut individu ya, tapi secara umum kadang-kadang pejabat dan ustadznya juga apa ya, biada, ngomong nggak enak pula jadinya, nggak amanah gitu dah. Kadang kalau dia pejabat RT RW kan bukan jabatannya ya, oknumnya yang saya sebut ya, duit, sampai orang ngurus surat tidak mampu di kelurahan pakai duit. Ini otaknya di mana? Orang datang minta surat keterangan tidak mampu supaya anaknya sekolah gratis, dimintain duit. Bahkan anak yatim, surat keterangan ayahnya meninggal. Anak yatim ngurus surat keterangan ayahnya sudah meninggal, anak yatim dimintain duit. Aduh, ini negara apa coba? Kamu anak yatim ya?
Oh ya saya bantu nih, udah selesai ya, ini suratnya, ini buat kamu nih ongkos. Begitu mestinya. Anak yatim dipelorotin juga, makanya negeri ini banyak musibah. Ini jangan, kadang-kadang ustadznya juga, kan ustadz honornya mana honornya? Lah ini si wanita ditinggal suaminya, minta honor. Kalau dikasih terima kasih, kalau enggak jangan. Nah kita cari ustadz yang jujur, pejabat jujur, tolong jadi saksi. Nanti kalau mau ngasih nggak apa-apa, kasih ala kadarnya. Si ustadz juga jangan minta-minta. Terima kasih Pak Ya. Ustadz Ya. atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu-ibu, waktunya udah lewat ya. Ya, Cukup dulu. sudah menjelaskan dan memberikan berasnya jawabannya. Memang tadi warisan akhirnya ke nikah siri. Insya Allah entar bapak ikut ibunya, ibu-ibu ngajak bapak yang ngaji supaya ngedengar dari guru kita. Apa saja. Ini ada pengumuman dari pengurus kita, yang pengurus jangan pulang dulu, ada yang disampaikan. Dan keduanya, insya Allah Ahad Duha ini tidak perek walaupun bulan suci Ramadan. Ya gitu. Ya, sekali lagi, yang pengurus jangan pulang dulu, ada yang dimusyawarahkan. Dan keduanya pengumuman ke jamaah Ahad Duha bulan suci Ramadan tidak perek kita ngaji Ahad Duha ini. Dan insya Allah ibu-ibu ajak bapaknya jangan sampai nikah siri. Mudah-mudahan kita tanyakan ke guru kita supaya jangan nikah kiri, takutnya anaknya ngagugat warisan. Ya itu. Ya terima kasih Ustaz. Ya mudah-mudahan ibu-ibu ya waktunya jam 9.30 bulan suci Ramadan kita ngajinya. Mungkin kita bulan puasa, mungkin kita habis sahur, habis subuh, kita mungkin istirahat dulu. Ya waktunya jam 9.30. Tahu saja, ya itu yang saya sampaikan kepada ibu-ibu. Sekali lagi, ibu-ibu tolonglah ajak bapak-bapaknya. Mengingat ini bapak-bapaknya sedikit, ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya sedikit. Ya ajaklah supaya tahu selak beluk atau hukum-hukum agama di dunia maupun ke akhirat. Itu ya. Ya mudah-mudahan amal ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal maupun yang sudah ngasih kotak untuk mudah-mudahan dilipat gandakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin Amin ya Allah. hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin ya Innaka Allah. ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala Amin ya Allah. alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Amin. balighna Ramadan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa aba'ana وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا وذرارينا وأزواجنا وعلماءنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وأساتذتنا وجماعاتنا في هذا المسجد Islamic Center وكل مساجد المسلمين من أهل الجنة. اللهم أدخلنا جنتك الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rumahnya di mana, Bos? Ciputat. Oh, Ciputat. Oh ya, 1 jam. 1 jam ya.